Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul lagi di Zoom meeting agenda hari Ahad ini, yaitu tadabbur bacaan sholat. Salawat serta salam kita curahkan untuk kehadiran Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama-sama kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu semuanya, berjumpa lagi kita di hari Ahad ini, Ahad malam, dengan agenda tadabbur bacaan sholat, yang dimana nanti selanjutnya kita akan membahas di ayat Al-Fatihah ayat 3 sampai 4, yang dimana sudah ada Al-Ustadz Ahmad Syarif telah hadir bersama kita. Kembali lagi kita belajar bersama, dan mempersingkat waktu, saya serahkan langsung kepada Ustadz Ahmad Syarif. Silakan Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Siap Bang Izur, izin 2 menit lagi, 2 menit lagi Bang Izur. Siap, oke, lagi persiapan. Nah, Ustadz Syarif ini lagi safar ke Jakarta, Bapak Ibu semuanya, jadi masih ada yang harus dipersiapkan. Kira-kira di sini saya mau lihat dulu Bapak Ibu, boleh diisi di kolom chat dari mana aja ya, kota atau daerah mana, biar nanti kita bisa silaturahim. Siapa tahu nanti Ustadz Syarifnya lagi ke daerah Bapak Ibu semuanya, jadi yang bisa silaturahim. Boleh di kolom chat. Jadi, Bapak Ibu semuanya, gimana kabarnya nih? Sehat semuanya? Oh, ini ada Johor Baru, Malaysia. Masya Allah. Malaysia atau Malaysia? Kayaknya Malaysia ya. Salah ketik nih. Salam kenal. Haidir Pamula, Kuala Lumpur. Terus, insya Allah kita go internasional ya. Ada lagi, dari mana lagi nih kira-kira? Atau cuma dari Malaysia aja? Kita di Pontianak, di sini dekat nih ke Malaysia. Oh, ini Purwakarta, Masya Allah. Sudah siap untuk belajar lagi kita malam hari ini. Toli-toli. Bang Izur, saya coba share screen bentar ya. Ya, silakan Ustaz. Ya. Tes dulu. Soalnya Lagi laptopnya Bang Angga. Lagi menyesuaikan. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah lewat waktu Isya ya. Ada yang masih belum masuk waktu Isya di daerahnya masing-masing. Waktu Indonesia apa nih? Biasanya ada yang belum Isya kan? Ini ada dari Malaysia, ada dari Purwakarta, Toli-toli, Masya Allah. Bisa silaturahim melalui Zoom. Semoga kita bisa silaturahim langsung ke Bapak Ibu semuanya. Oke Bang Izur, bisa kita mulai ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama belajar. Persiapkan diri, jangan lupa kosongkan gelasnya supaya dapat mengisi gelas yang baru. Nah, waktu dan tempat kita persilakan untuk Ustadz Ahmad Syarif. Silakan Ustadz. Terima kasih Bang Izur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh dibuka dulu mikrofonnya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini lagi di Jakarta ini.
Abang Kori, Malaysia, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ustaz bangun masjidku. Alhamdulillah ini masih di halaman masjid, sudah habis nata kursi untuk kajian besok pagi ini. Oh siap. Oh besok pagi ada kajian ya di masjidku ya. Iya insya Allah. Besok sama penyerahan Eh, hadiah umrah untuk hamba Allah istimewa, dan insya Allah kajiannya besok kita juga ada surprise-nya kambing. Oh alhamdulillah. Ini saya di rumah Buya Yasril. Ustaz Masya Allah, bangun. salam Buya ya. Nih, Buya nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Hampir sini. Iya, Ustaz Tak bangun. kangen nih Kak, kapan ke Muntilan Ini ada lagi? Ustaz tak Ikhwan tunggu. juga nih. Ada Ustaz Ikhwan juga nih Masya baru Allah. datang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Siap. Ngumpul kabar. Kumpul Ada bareng. Bang juga. Oh, nggak Ini ngundang-ngundang sih. Buya Yasril nih yang punya Tanah Abang nih di Jakarta. Baik teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Izinkan saya memulai kelas kita pada malam hari ini. Ya terima kasih teman-teman yang sudah hadir, adik-adik, abang, kakak semuanya, mama kalau sudah hadir. Ya izinkan saya menyampaikan lanjutan dari Tadabbur Al-Fatihah. Mas Fahmi Bekasi, ya mudah-mudahan kita bisa kopi darat. Ya insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan siap. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang Tadabbur Surat Al-Fatihah. Iya Mama, nah, Bu Ari Sugiyarti ini Mama saya. Insya Allah kita ketemu di Bekasi. Oke teman-teman, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan Tadabbur kita. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang Basmalah dan Hamdalah ya. Nah, malam ini kita akan mencoba membahas lanjutannya atau ayat ketiga dan ayat keempat dari surat Al-Fatihah. Tanpa berlama-lama, izinkan saya share screen. Oke, mudah-mudahan sudah nampak ya. Oke, teman-teman. Tadabbur Al-Fatihah part 3. Kita akan memulai dengan satu ayat yang sudah kita pelajari sebetulnya. Sebelumnya itu yaitu kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ada satu hal yang ingin saya tekankan di kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Tentang apa? Tentang kata rahmat. Rahmat itu berasal dari kata rahimah. Ya kan? Sebagaimana Guru Iswan sudah menjelaskan juga, ya kita juga sudah mempelajari bahwasannya rahimah itu makna dasarnya adalah hubungan kasih sayang, hubungan kekerabatan, atau hubungan kedekatan. Seperti itu. Makanya orang hamil itu disebut membawa rahim. Kenapa? Ya karena ada hubungan kedekatan antara ibu dengan anak. Dulu orang hamil ya disebutnya hamil-hamil aja. Tetapi sekarang ada sedang mengandung rahim. Seperti itu. Oke. Nah teman-teman, kita juga sudah mempelajari bahwasannya Ar-Rahman itu adalah asma Allah atau simbol Allah, karena Allah ini entitas abstrak, dia selalu berkomunikasi dengan manusia melalui simbol dan tanda. Yang mana simbol ini dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Asma, sedangkan tanda itu sebagai Al-Ayat. Begitu. Nah, Al-Ayat atau tanda dari simbol-simbol Tuhan ini dapat kita lihat pada keseluruhan alam semesta. Karena Allah berfirman, wa fil ardi ayatun lil mukinin. Di bumi ini semuanya ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mungkin, yang yakin. Yakin sendiri dalam bahasa Arab, sebetulnya bahasa Indonesianya itu adalah pasti, kepastian. Jadi kalau ada ayat bunyinya ilmal yakin, artinya kepastian ilmu atau pengetahuan yang pasti. Jadi yakin itu artinya bukan yakin sebagaimana kita berasumsi atau beranggapan, bukan. Yakin itu dalam bahasa Arab artinya kepastian. Ada kepastian visual, ainal yakin. Ada hakul yakin, pengalaman yang pasti seperti itu.
Nah, kemudian di ujung ayat surat apa itu ada juga yang berbunyi fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka patuhilah Tuhanmu ya sampai datang kepadamu kepastian. Tetapi kalau teman-teman lihat terjemahan itu diterjemahkan yakin sebagai kematian. Padahal yakin itu ya bukan kematian artinya. Kalau kematian kan maut. Seperti itu. Yakin itu artinya adalah kepastian. Sampai datang kepadamu kepastian. Seperti itu. Kenapa? Kalau sudah pasti, itu namanya baru sudah beriman. Percaya dengan kepastian. Bukan hanya dengan asumsi, bukan hanya dengan persangkaan-persangkaan belaka. Oke? Nah, Ar-Rahman adalah asma Allah yang mengatur hukum-hukum wujud material di alam semesta ini. Makanya surat Ar-Rahman itu bunyinya menceritakan tentang kehebatan Tuhan, kelihayan Tuhan dalam mengatur alam semesta ini. Lihat aja surat Ar-Rahman, isinya semuanya tentang kepiawaian Tuhan mengatur hukum-hukum alam, mengatur materi-materi alam semesta. Kemudian Ar-Rahim, kita juga sudah menjelaskan bahwasanya Rahim ini adalah area dari subjektivitas Tuhan. Jadi sebetulnya kasih sayang ya yang bersumber dari Tuhan ini terangkum pada kata Ar-Rahim seperti itu. Jadi Ar-Rahim itu sifatnya subjektif, sedangkan Ar-Rahman sifatnya adalah objektif. Oke, teman-teman. Kalau kita lihat skema yang saya tampilkan, di situ ada area yang dituliskan Ar-Rahim, kemudian di luarnya adalah area Ar-Rahman. Artinya, area subjektivitas Tuhan tidak mungkin keluar dari area objektivitas alam semesta. Semuanya selalu melalui objektivitas alam semesta. Kenapa? Ya karena Allah sendiri yang bilang. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak ada dalam sunnatullah perubahan. Sunnatullah ya tetap seperti itu. Walan tajida li kalimatillahi tahwila. Kalimat Tuhan juga nggak berubah. Jadi baik subjektivitas Tuhan maupun objektivitas alam semesta ini tidak pernah berubah semenjak bermulanya siklus kesejarahan. Seperti itu. Oke, jadi area subjektivitas Tuhan selalu berada dalam objektivitas. Nah, dari mana kita tahu? Ada beberapa data. Ya. Sekarang gini, Rasulullah itu pernah kalah perang nggak? Yang bilang nggak pernah berarti belum baca sirah. Pernah ya? Perang apa tuh namanya tuh? Ada yang tahu nggak? Perang Uhud. Ya. Nah, Rasulullah pernah kalah perang. Ya kan? Kenapa? Ya karena Rasulullah berlaku baginya hukum-hukum objektif. Ya kan? Ketika hukum-hukum objektif ini tidak terpenuhi, maka kalah dia. Rasulullah pun pernah melakukan kesalahan ketika perang Uhud itu. Bukan salah Rasul sebetulnya ya. Salah umat-umat Islam yang tidak mentaati Rasul. Ya akhirnya semuanya kalah gitu. Ya, artinya apa? Artinya walaupun Nabi Muhammad terpilih menjadi Rasul, akan tetapi beliau selalu melakukan segala usahanya dalam bentuk usaha-usaha objektif. Makanya saya selalu menerangkan kepada orang itu, Rasulullah itu manusia paling logis. Beliau perang itu selalu menyiapkan amunisi, selalu menyiapkan kendaraan dengan baik, selalu melatih pasukan. Bahkan orang-orang yang belum masuk Islam, ya, itu didoakan untuk masuk Islam yang jaga-jaga perang itu. Untuk apa? Ya untuk perang bersama Rasul. Dimanfaatkan keahlian. Rasul selalu pergi pakai pedang. Nggak pernah Rasul itu pergi bawa sorban. Wah, aku Rasul. Nggak usah bawa pedang, bawa sorban aja pasti menang. Nggak pernah. Gitu. Nah, itulah uswatun hasanah yang Rasulullah tunjukkan. Jadi kita sebagai umat Islam ini ya harus logis berpikirnya. Lakukan segala usaha kita memenuhi hukum-hukum objektif. Oke, seperti itu. Kemudian
kalau kita pikir lagi misalnya, apakah Irak kena serang Amerika ketika mereka melakukan pembalasan terhadap salah satu jenderalnya, Jenderal Soleimani, terbunuh. Ya kan? Iran membalas. Setelah itu Amerika nggak balas lagi. Apa sebabnya? Ya nggak ada lain, karena Iran punya persenjataan yang bisa menandingi levelnya. Masalah jumlah urusan lain. Gitu. Yang penting sama-sama punya nuklir dulu. Seperti, ya. Pelajaran yang ketiga, yang real banget. Apakah masyarakat Palestina kurang berdoa, kurang beristighfar, kurang sholat, kurang baca Quran, hafiz Qurannya kurang banyak, sehingga sampai sekarang masih saja digempur sama pasukan Zionis. Ya kan? Kalau kita mau berpikir objektif, ya jelas kalah Palestina itu, karena nggak mempunyai persenjataan yang cukup untuk melawan Israel. Ya. Masalah jumlah urusan lain lah, tapi masalah masalah kualitas ini harus disamakan dulu. Jadi dari sini kita mengetahui bahwasanya segala usaha manusia itu harus dilakukan dalam kerangka rahmani terlebih dahulu, baru mendapatkan rahimi dari Tuhan. Rasulullah kalau tidak berperang, tidak mungkin Allah membantu berperang Rasul dengan malaikat. Kalau Rasulullah sendiri nggak perang, yang membantu siapa kalau Rasulullah sendiri nggak perang? Begitu. Ya. Bantuan itu ketika kita sudah melakukan usaha-usaha objektif, baru bantuan itu turun. Tetapi yuk kita jangan membayangkan bantuan yang akan kita dapat itu seperti bantuan yang turun kepada para nabi, ya beda urusan. Kalau nabi kan jelas utusan Tuhan, kita kan bukan. Gitu. Misinya pun berbeda. Oke, jadi kerangka inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerangka rahmani, kerangka rahim. Nah, jadi kalau kita breakdown lagi dari surat Al-Fatihah ayat 2 sampai ayat 3 itu, sebetulnya itu nyambung. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmani, ar-rahimi. Ar-rahimi, ar-rahmani ini merupakan kata ganti dari Rabbi. Jadi, bagaimana Allah mengatur al-alamin yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwasannya al-alamin ini menuju kepada entitas yang mempunyai kesadaran, yang mempunyai intelektualitas, yang minimal manusia dan jin. Tetapi dengan apa Allah mengatur itu? Ya lagi-lagi dengan asma Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi jangan sekali-kali kita mengabaikan usaha-usaha objektif dalam apapun itu. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir untuk tidak logis. Karena ya sudah jelas wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Langit, bumi, apapun di antara keduanya, ini hak, nggak bisa dilawan. Kita hanya bisa beradaptasi. Ya. Kesimpulannya apa? Ya, kita diinformasikan dalam sistem apa kita hidup. Kita hidup dalam sistem alam semesta, serta hukum-hukum. Tetapi kita juga hidup dengan kasih sayangnya Allah. Ya, bagaimana Allah mengatur kita. Tapi apapun itu, nggak boleh kita hanya mengharapkan rahimnya Allah tanpa berharap atau tanpa melalui rahmaninya Allah. Makanya di zaman Umar ada pemuda yang kerjanya hanya di masjid saja, nggak kerja cari duit. Kena marah sama Umar. Kenapa kamu nggak mau melakukan usaha-usaha objektif seperti itu? Langit ini nggak akan menurunkan hujan emas dan perak. Itu esensi dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, jadi bagaimana Allah mengatur, ya tetap dengan Ar-Rahman, tetap dengan Ar-Rahim. Seperti itu. Nah teman-teman, lanjut ke Al-Fatihah ayat 4. Allah berfirman, Maliki Yaumiddin. Ya kan? Sebetulnya ini masih lanjutan. Kalau yang ngerti bahasa Arab,
Rabbil alamin, ar-rahmani, ar-rahimi, maliki. Nah, sama-sama kasroh itu kan. Artinya maliki ini merupakan kata ganti dari yang awal tadi. Rabbil alamin. Lillahi sebetulnya kata awal itu lillahi. Rabbi, ar-rahmani, ar-rahimi, maliki. Oke, masih kasrah di situ. Nah, teman-teman, kata malik itu artinya adalah pemilik kekuasaan, ya, pemilik otoritas. Dari kata malaka. Di dalam Al-Quran ada dua istilah tuh. Ada mimnya panjang, maliki. Ada mimnya pendek, malik. Gitu. Nah, kalau malik ini artinya raja. Ya. Kekuasaannya apakah mutlak? Tidak mutlak. Gitu. Ya. Kekuasaannya memang bisa mengatur, bisa membuat hegemoni, tetapi tidak mutlak. Ya kan? Itu levelnya malik, levelnya raja. Oke. Kemudian kita juga mengenal istilah mamlakah. Mamlakah itu artinya kerajaan. Ya. Kemudian ada kata al-muluk. Ya, al-muluk itu artinya kekuasaan atau otoritas. Ya. Kalau malaikat beda, malaikat bukan dari kata malaka. Kalau malaikat itu dari alaka, hamzah. Ya, alaka sendiri artinya pesan. Malaikat artinya yang membawa pesan. Oke. Kalau kita lihat satu ayat misalnya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Jadi perbedaan antara ma yang ma-nya panjang dengan ma yang ma-nya pendek, yang malik, ya dengan malik itu artinya malik itu mempunyai kekuasaan yang mutlak. Makanya kalau dalam konteks alam semesta ini, itu Allah menggunakan malik. Malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kekuasaan itu hanya mutlak di tangan Allah. Seperti itu. Selain Allah, ya mungkin kita mempunyai kekuasaan, tapi tidak mutlak. Oke. Nah, ini perbedaan antara malik sama malik. Ya. Langsung saya tampilkan aja. Oke. Jadi, malik itu sudah tidak ada hukum-hukum wujud objektif alam semesta. Artinya di akhirat, bukan tidak ada ya. Artinya mungkin kita akan hidup dengan hukum-hukum wujud yang berbeda. Ya. Kata-kata malik itu selalu merujuk kepada ya, otoritas mutlak tadi. Seperti hanya Allah di situ. Ya, teman-teman bisa merujuk ke surat Al-Imran ayat 26, surat Az-Zukhruf ayat 77. Kalau malik itu artinya masih patuh dengan hukum-hukum objektif alam semesta. Ya. Di dunia, malik contohnya raja. Raja tidak berkuasa mutlak. Kita sebagai rakyatnya bisa saja menolak. Bisa kabur, bisa nggak menaati perintah raja. Ini ayatnya teman-teman bisa merujuk ke surat Al-Jumu'ah ayat 1 dengan Al-Kahfi ayat 79. Jadi perbedaan malik yang panjang dengan malik yang pendek, masalah sejauh mana otoritas. Oke. Selanjutnya kata yaum. Yaum ini memang secara sederhana kita terjemahkan sebagai hari. Tetapi sebetulnya yaum itu merupakan satu periode masa, satu perputaran siklus. Oke. Hari itu disebut yaum karena dia merupakan satu periode siklus. Siklus perputaran rotasi bumi dalam sehari 24 jam. Oke. Nah, hari pun disebut yaum karena dia merupakan periode yang mempunyai siklus. Oke. Jamaknya ayam, hari-hari, bersiklus-siklus itu gitu. Ya, artinya terjadi siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam dalam konteks hari. Tetapi apakah yaum artinya pasti hari? Yaum enggak. Gitu. Yaum itu ya sesuai dengan siklusnya. Ya kalau siklus hari ya 24 jam. Tapi yaum ini tidak harus artinya hari. Jadi ketika Allah berkata misalkan fisit tati ayam dalam 6 periode siklus. Bukan dalam 6 hari. Karena tidak mungkin alam semesta yang luas ini dapat terbentuk dalam 6 hari.
Contohnya misalkan apa? Al-yaumil akhir. Hari akhir. Artinya ya tidak hanya 24 jam. Dia merupakan siklus. Ya, kalau akhirat ya mungkin panjang. Atau yaumil akhir, hari akhir. Ya jangan kita artikan 24 jam ini musnah, berhamburan, kemudian terbentuk yang baru dalam 24 jam. Ya nggak begitu. Ada satu periode masa ketika alam ini hancur, kemudian terbentuk kembali. Disitulah yang namanya akhirat. Disitulah surga dan neraka baru ada. Jadi kalau ditanyakan apakah surga neraka sekarang belum ada? Ya belum ada. Kata siapa? Oh, kata Quran. Kita merujuk ke surat Ibrahim, ayat 7 atau ayat 14. Yauma tubaddalul ard ghairal ard. Ketika bumi berganti dengan bumi yang Ibrahim 48. Ibrahim 48. Yauma tubaddalul ard ghairal ard. Hari di mana bumi berganti dengan bumi yang lain. Kata ghair itu menunjukkan bahwasannya materi yang digunakan ini masih materi alam semesta ini. Ya, dan itu jelas tidak berlangsung selama 24 jam. Kemudian ada kata yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Ini pun tidak hanya sehari, ada periode masanya. Ya. Kemudian langit dan bumi yang diciptakan dalam 6 masa. Ya, 6 periode masa. Bukan 6 hari. Kalau 6 hari belum terbentuk apa-apa. Makanya umur bumi itu sudah sangat tua. Ya, saintis menyatakan sudah 4,5 miliar tahun umur bumi. Oke. Contoh yang lain, misalkan di surat Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaika warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Jadi satu siklus yaum itu bisa ya kadarnya 50.000 tahun. Oke. Jadi itulah makna yaum. Jadi yaum jangan diartikan cuma sehari. Dia merupakan periode yang mempunyai siklus. Kemudian ayat lainnya yang menjadi argumentasi lain, yudabbirul amra minas sama ilal ard thumma ya'ruju ilaihi bi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Satu siklus hari, ya, satu siklus yaum yang perhitungannya 1.000 tahun menurut perhitungannya. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam, pada 6 masa, periode masa. Oke. Dari sini kita jangan beranggapan bahwasanya alam semesta diciptakan 6 hari, tetapi 6 periode masa. Oke. Ada yaum yang setara dengan 50.000 tahun, ada yaum yang setara dengan 1.000 tahun. Jadi umur jagat raya ini ya bukan baru ribuan tahun. Menurut penemuan saya sudah 13,8 miliar tahun. Kemudian kata yang terakhir yang kita cari adalah ad-din. Oke. Ad-din ini, Bapak Ibu, dia merupakan kata yang berasal dari vokal dasar dayana. Ya, dayana itu artinya sesuatu yang perlu kita lakukan untuk membuatnya beres. Yang penting kalau belum dilakukan itu belum beres. Itu makna dasar dayana. Oke. Makanya agama kita yang sering-sering kita sebut agama itu bahasa Arabnya ad-din. Ad-din itu bukan hanya, sebetulnya ad-din itu nggak bisa disejajarkan dengan religion misalnya dalam bahasa Inggris. Religion itu hanya berfokus kepada urusan kita dengan entitas abstrak pada Tuhan. Jadi religion itu tidak mengatur hubungan individu antar individu, tidak mengatur. Atau dengan agama misalnya. Agama itu sebetulnya hanya berkaitan dengan faktor moralitas. Agama artinya bermoral, tidak berantakan. Dan dari kata agama. Agama itu artinya berantakan, agama tidak berantakan. Artinya orang itu bermoral. Nah, sedangkan dalam Islam, ad-din ini dalam Islam yang meliputi segala aspek kehidupan. Jadi ad-din itu cara hidup yang harus kita lakukan agar hidup kita beres. Hutang pun dalam bahasa Arab ad-dain gitu.
berasal dari pokok dasar yang sama. Ya, artinya apa? Ya hutang harus diberesin, harus dibayar. Karena itu tuntutan. Biar kita iban. Iban itu ya artinya setimpal. Ya. Turunan keterdain ini banyak, ada Madinah. Madinah itu secara bahasa artinya kawasan berperadaban, di mana kita melakukan ad-din di situ. Kemudian ada juga kata tamadun. Ya. Tamadun ini ya artinya peradaban. Oke. Nah, ad-din ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada yang merujuk kepada makna hukum-hukum tertentu atau undang-undang tertentu, ketetapan dalam kehidupan yang bersumber dari Tuhan. Din inilah yang sering diterjemahkan sebagai agama. Nah, Yaumuddin dalam ayat ini, ya, Yaumuddin di sini artinya adalah hari di mana kita dibalas atas perbuatan kita. Agar apa? Agar event tadi. Kalau bahasa Inggrisnya event, setimpal, seimbang. Seperti itu. Nah, dalam konteks ad-din, ini konteks yang berbeda. Cuman nggak apa kita bahas. Agama ini kan kalau dalam terjemahan ada ad-din, ada al-millah. Nah, ad-din ini adalah apa kata Tuhan. Kalau dalam kajian yang Guru Iswan sering jelaskan. Sedangkan al-millah ini adalah hasil dari pemikiran manusia. Apa yang kata Tuhan itu pasti benar. Milah, karena dia hasil pemikiran manusia, dia bisa benar, bisa salah. Ya. Contoh milah yang benar apa? Milahnya Ibrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Milahnya Ibrahim itu Allah perintahkan kita untuk mengikuti, yaitu pemikiran rasional Ibrahim. Sedangkan contoh milah yang salah apa? Walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millata. Ya. Jadi Yahudi Nasrani ini hasil pemikiran manusia yang salah. Makanya Nasrani Yahudi ini nggak pernah disebutkan sebagai ad-din sama Allah dalam Al-Quran. Nggak pernah dia disebutkan sebagai agama. Dia itu merupakan hasil pemikiran yang termanifestasi dalam atau yang diyakini oleh satu komunitas masyarakat. Jadi dia itu merujuk kepada komunitas. Oke. Dengan demikian Yaumuddin adalah periode yang menggambarkan peristiwa-peristiwa di akhirat. Ya. Karena di akhirat itulah kita akan dibalas dengan kebaikan apabila kita berbuat baik selama di dunia, ya, dengan hukuman kalau kita banyak berbuat zalim, ya, banyak berbuat dosa, menyakiti orang dan sebagainya. Semua kata Yaumuddin itu artinya adalah pembalasan di periode akhirat. Oke. Dengan demikian Maliki Yaumiddin adalah penguasa, ya, yaitu periode yang dengan itu semua aturan-aturan Tuhan itu berlaku mutlak. Ya, di akhirat kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergaming lagi kita. Kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Jadi kesimpulannya Allah pemilik otoritas penuh di periode masa yang tidak ada lagi otoritas manusia. Periode itu merujuk kepada periode akhirat, yaitu periode pembalasan agar semuanya menuju setimpal. Ya, agar keseimbangan ini hadir lagi di dunia yang kita tinggalkan nanti di akhirat. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, mohon maaf kalau agak cepat-cepat penyampaiannya, tapi ini di rumah Buya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan, boleh resen langsung. Atau saya kembalikan dulu ke Bang Izur. Silakan Bang Izur. Siap. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Insyaallah tabarakallah. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau berdiskusi dipersilakan. Ini Pak Irawan. Seno, silakan Pak. Ya, Mas Eno. Silakan Mas Eno. Terima kasih. Menarik ya, pembahasannya belum pernah dibahas di tempat-tempat lain, maksudnya cara membahasnya. Tadi ada objek sama subjek,
Ustadz. Ya. Jadi kita harus objek dulu ya, Oh iya, objektif dulu, baru subjek ya. baru subjektif. Nah, boleh nggak dikasih contoh, misalnya tadi saya agak telat masuknya, dikasih contoh jadi petunjuk dalam implementasi dalam kehidupan itu Contoh, ya, contohnya contohnya dalam Al-Quran itu yang paling jelas ya, kita ambil dari Al-Quran, misalkan ketika Allah memerintahkan umat Islam untuk berperang. Berperang di sini kan sebetulnya bukan dalam rangka kolonialisasi gitu, dalam rangka bertahan hidup gitu, dari serangan orang-orang yang nggak suka. Nah, dalam perang itu Nabi disuruh memotivasi umat Islam untuk berperang. 20 kalau kabar bisa mengalahkan 200. Ya, artinya kalau 20 ini bertahan dengan usaha objektifnya bisa mengalahkan 200. Nah, Nabi sebelum berperang itu menyediakan pasukan terbaik, kendaraan terbaik. Itu banyak lah ustaz-ustaz ceramah itu menceritakan tentang sirah bagaimana Nabi persiapan perang. Bahkan Nabi rembukan gitu, sama para sahabat. Sahabat pun sampai ada sahabat yang bertanya namanya Ahbab ya. Rasul, saya punya usul, boleh nggak? Boleh. Yang Rasul tentukan tadi itu wahyu bukan? Bukan, gitu. Dari pemikiran saya sendiri. Oh, kalau menurut saya begini. Ini bagusnya karena sumber airnya di sini, kita harusnya ngambilkan di sini. Itu ada dalam sejarah. Artinya Rasulullah itu memenuhi aspek-aspek objektif dalam peperangan. Barulah kemudian terbantu. Siapa yang membantu? Ya Allah itu mengutus para malaikat. Oma romaita itu romaita walakin Allah haroma. Iya, kau memang berperang, tapi aku bantu kata Allah dengan malaikat seperti itu wujud real dari yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kalau dalam keseharian kita, misalkan ya kita punya usaha, kita dagang, ya aspek-aspek objektifnya penuhi dulu. Kita mau jualan nasi uduk, ya carilah di kawasan-kawasan yang terjadi pusat perputaran duit, di pasar, atau di banyak trafik, di jalan yang banyak orang lewat. Jangan kita jualan nasi uduk di tengah hutan, nggak ada yang beli. Nah, dari faktor objektifnya, kalau kita jualan tengah hutan itu keliru. Subjektifnya, ya udah. Kalau kita objektifnya udah beres semua, sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan kita, gitu, ya baru kita tawakal. Nah, disinilah porsi tawakal dirahimi itu. Oke. Hanya Jadi, nyambung sedikit ya. Ya. Boleh menyambung sedikit ya, diskusi sedikit satu kali Ya. aja. Kalau itu di ini terpisah biar nggak terlalu panjang. Dan nyambung ke yang nasi uduk tadi. Nasi uduk. Saya ya bukan saya memahami, saya nggak punya ilmunya. Cuma saya pikir sebelum jualan nasi uduk kita ke subjek dulu nih, ke Allah dulu. Ya Allah, kita mau jualan nasi uduk. Emang Allah, kalau kita nggak ngasih tahu, emang Allah nggak tahu gitu. Allah pasti tahu. Iya, pasti Allah maha tahu. Tapi jadi maksud saya, dalam usaha teman, urusan subjektif itu urusan ketawakalan kita setelah kita melakukan usaha-usaha tadi. Kan Allah menilai kita serius atau enggak dari usaha. Jadi larinya ke tawakal ya. Oh iya, Allah enggak, soalnya menilai usaha kita serius atau enggak dari usahanya. Oke, saya mikir kita melarikannya sebelum kita melakukan sesuatu. Oh, kalau kita jangan anggap Allah itu kayak Pak Jokowi misalkan. Kita harus laporan kalau dia mau tahu apa yang kita kerjakan, kan nggak gitu. Allah tahu kita mau ngapain. Tetapi Allah ya ngelihat keseriusan kita. Kalau kita serius ya dapat. Tapi kalau nggak dapat pun gitu, karena accident atau apa, ya jangan putus asa. Karena kita sudah mengusahakan yang terbaik. Kalau itu jelas, kalau itu hak Allah lah, kita mau dikasih atau enggak itu haknya Allah. Kita sih ikhtiar. Cuma tadi saya bikin poin saya adalah setiap kita melakukan sesuatu, makanya ada Bismillah. Kita ke Allah dulu gitu. Ya Bismillah kan artinya memenuhi usaha objektif. Kita hidup dalam sistem asma gitu. Jadi ya itulah kemarin yang ditanya Ustadz Fahmi itu. Jadi apakah Bismillah ini bukan sekedar bacaan? Ya bukan, emang Tuhan mau ngajarin masyarakat primitif gitu. Pakai mantra jambi-jambi kan enggak gitu. Kalau kita memperlakukan basmalah cuma sekedar mantra-mantra, ya itu namanya enggak berfungsi sebagai petunjuk.
Sama aja kita kayak masyarakat primitif. Tapi kan Tuhan nggak mau mengajarkan itu. Gitu. Tuhan memberikan kita informasi. Kita hidup dengan sistem asma Allah. Yang mana? Yang Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jadi jangan kita berhayal. Nah, poinnya di situ. Gitu. Lakukan semua Oke. usahanya. Berpikir Ya, logis. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu kita lakukan aja, tapi Iya, di situ kita tawakal, tawakal. Allah tahu, Maha tahu Allah. Oke, Mas. Oh iya pasti. Ya, makasih ya. Iya, siap. Ustaz Fahmi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, izin nanya, ini terkait sama, berarti kalau boleh aku simpulkan, mohon koreksi gitu Ustaz. Al-Fatihah sampai dengan Malik Yaumiddin itu kan berarti bentuk usaha kita dalam bentuk objektif gitu ya, dan disertai dengan hamdan gitu, yang terbaik, maka akan menghasilkan rahimnya Allah gitu, tawakal kita yang akhirnya pertolongan Allah gitu ya Ustaz. Nah, korelasi sama Malik Yaumiddin di sini itu seperti apa Ustaz? Apakah ada kemungkinan kita berada di din yang lain gitu, ataukah dalam milah yang lain, karena kalimatnya din gitu, bukan milah gitu, seperti apa Ustaz? Makasih, syukran. Sebetulnya kalau kita lihat redaksi itu kan menunjukkan bahwasannya akan ada sistem balasan atas apapun yang kita perbuat. Ya, kita bebas gitu di alam semesta ini. Ya, dengan walaupun kita hidup dalam sistem simbol gitu kan. Kita bebas. Kita bisa menentukan apa saja. Tetapi ingat, yang mempunyai otoritas mutlak ya, di Yaumiddin nanti, di hari pembalasan, itu hanya Allah. Kita nggak bisa lagi. Kita nggak bisa bergening lagi. Sebetulnya di situ Allah membangkitkan awareness kepada kita bahwasanya apapun yang kita lakukan ada konsekuensinya. Terus satu lagi Ustaz, sama di surat An-Nas itu kan Malik Yaumiddinnya, Malikin Nas itu kan pendek ya Ustaz. Sedangkan itu kan doa kita untuk minta perlindungan. Kalau kemarin Ustaz Iswan itu kan perlindungan dari orang-orang yang suka menjilat. Iya. Nah berarti dalam doa itu tidak ada otoritas Allah ya dalam hal itu, lalu kenapa kita berdoa? Maaf, seperti itu Ustaz. Makanya kalau Malik di dunia ini, kan tadi ada di slide, Malik di dunia ini, memang Allah tuh bisa juga jadi Malik di dunia ini, karena kita diberikan kebebasan. Gitu. Nah, tetapi kalau sudah di akhirat, sudah Yaumiddinnya di akhirat, Allah itu jadi Malik. Gitu. Panjang. Gitu. Malik jadi otoritas mutlak. Di dunia memang Allah Malikin Nas, karena kita diberikan banyak kebebasan. Orang-orang yang berbuat zalim itu bebas-bebas saja hidupnya kan sekarang itu. Tetapi nanti di Yaumiddin itu, di akhirat nanti, gitu, itu udah nggak ada lagi dia bergending seperti itu. Gitu Mas Fahmi. Berarti akhirnya adalah di perbedaan Malik yang panjang dan pendek itu, keterikatan kita terhadap ini ya Ustaz, apa namanya, kita nggak bisa keluar dari hukum-hukum alam semesta ya ketika Allah memakai kata Malik yang pendek. Berarti ada effort dari kitanya juga ya Ustaz ya? Iya, intinya kalau Malik itu kebanyakan digunakan di akhirat gitu. Kalau Malik itu di dunia gitu. Seperti itu. Siap Ustaz Fahmi? Insya Allah kita kopi darat lah ya. Siap Ustaz, insya Allah. Siap. Amin. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih jawabannya Ustaz. Siap, ada lagi Bapak Ada Ibu? yang di chat kah? Di chat kosong saat. Wah kosong. Waduh. Kayaknya pada nyimpan pertanyaan buat Guru Iswan. Pada intens nanya di grup. Sengaja saya masukkan Guru Iswan. Karena Guru Iswan itu memang kalau jawab, ya itulah tadi. Lengkap. Sabar nulisnya. Kalau saya itu paling bisa malam. Makanya saya masukin Guru Iswan. Kalau ada mau tanya-tanya itu langsung dijawabnya. Gitu. Dijawab. Alhamdulillah. Oke, Bang Izur. Ada tuh kayaknya tuh. Dari Abdul. Izin bertanya Ustadz, kata dain hutang dan din agama apakah ada hubungannya? Ya itu korelasinya tadi itu. Kan pada dasarnya din itu sesuatu yang harus kita lunaskan.
yang harus kita laksanakan agar situasinya menjadi seimbang, event. Dain kan hutang, ya kan? Kalau situasinya mau event, kita nggak punya tanggungan lagi sama orang yang kita hutangi, ya harus dibayar. Gitu. Adil, cara hidup. Kalau kita tidak hidup dengan cara hidup yang Allah ajarkan, hidup kita nggak beres, kacau balau. Nggak akan ada keseimbangan. Bahasanya seperti itu. Itu ya Bang Abdul ya. Ya, terima kasih Ustaz. Bang Haidir. Pak Bang Haidir. Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Kak mana nih? Ada di Kak rumah, Umar. Johor Baru. Rumah Abang di mana Bang? Di Johor Baru. Johor Baru JB. Johor Baru. Saya ada kawan di Johor Baru. Oh gitu. Kalau ke Johor Baru nanti kasih tahu lah. Insya Allah. JB Johor Baru. Terima kasih Ustaz ya keterangannya. Sama-sama. Kalau Abang nak kongsi video-video saya ke TikTok tuh silalah. Saya sudah kongsi, sudah sharekan. Siap. Masya Allah. Mudah-mudahan makin ramai nih. Insya Allah nih kawan-kawan kita daripada Malaysia nih. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Nanti Ustaz Syarif siap ke Malaysia ya? Oh siap. Oh. Lepak nanti lepak. Lepak di Malaysia. Kalau bahasa Malaysianya kopi darat tuh lepak. Nah, Pak. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut diskusi sama kawan saya nih. Ada kawan saya nunggu nih. Nah, Sudah ditunggu kalau ya? boleh saya satu lagi. Ya, ya Mas Eno. Boleh silakan. Oke. Silakan. Nyambung yang tadi, ada yang berpendapat kalau kita mau melakukan sesuatu, kita ke Allah dulu. Kalau Allah belum ngasih petunjuk, kita nggak bergerak. Buat saya terus terang agak bertanya, tapi waktu itu kenapa begitu ya? Sama ininya Allah Maha tahu kok gitu. Tapi di lain pihak ada ayat kalau kita tidak memprioritaskan, kita harus memprioritaskan Allah dulu, baru yang lain-lain. Allah dan Rasul baru yang lain-lainnya. Tapi buat saya terus terang nggak terlalu apa namanya, bukan soal cocok atau nggak cocok ya, tapi logika saya nggak ke situ gitu ininya. Tapi makanya begitu Ya. dapat penjelasan barusan, saya agak sedikit masih ada perang nih di dalam kepala saya gitu kan. Itu boleh ditangkepin nggak Ustaz? Gitu. Iya, kalau statementnya seperti itu kan mengejawantahkannya sulit. Kita mau makan, kita tunjuk dulu. Lah makan kan basic need manusia. Kita mau dagang. Ya dagang kan kita untuk menghasilkan duit, untuk makan, untuk anak istri, bayar listrik gitu. Minta petunjuk terus datang petunjuk itu bagaimana gitu. Kita kan bukan nabi. Ya lakukan saja apa yang kita lakukan dalam hidup ini dalam kerangka Al-Qur'an gitu. Apapun itu dalam kerangka Al-Qur'an itu udah beres. Asalkan jangan kita menyimpang dari kerangka Al-Qur'an. Begitu aja. Oke. Ya, dulu waktu itu saya pernah berpendapat sebelum dengan pendapat yang ini, saya punya ini, kalau kita lakukan aja, kalau kita salah pasti Allah akan mengingatkan kita, menyetopkah kita atau Iya, apa segala macam. Kalau kita sampai berbuat zolim itu pasti kita dapat reaksi. Iya betul. Pasti Makanya justru itu buat saya. Terus begitu dengar pendapat itu saya agak sedikit ini loh, kok begini ya gitu ininya pendapatnya. Tapi anyway itu itu karena aja masih buat saya. menganggap Jadi, Tuhan sebagai sosok. Kita masih menganggap Tuhan seperti Pak Jokowi tadi misalkan. Kalau menteri mau ngapain harus lapor dulu. Kan enggak. Ya Tuhan itu kan nggak ngurusin kita harus laporan atau enggak. Tuhan mah tahu gitu. Asalkan yang kita lakukan sesuai dengan yang Allah ajarkan. Jangan kita menzolimi orang. Mau usaha ya silakan. Mau lakukan hobi mancing ya silakan gitu. Mancing halal nggak halal ya udah boleh gitu. Nggak ada masalah. Oke. Siap. Cool. Thank you. Makasih. Sama-sama. Apalagi nih Ustadz Fahmi nih. Ini pertanyaan minggu lalu Ustaz yang ditinggalkan. Enggak. Ketinggalan mati lampu. Mungkin ya. Ini Ustaz pertanyaan tentang di Yaumiddin gitu. Kan kita
dijelasin ya kalau adin itu hukum-hukum tertentu, undang-undang tetapan dalam kehidupan yang bersumber Ya, dari Allah. Nah, gimana ya? Maksudnya gimana itu sih itu salah bisa satu maknanya. menjadi bisa Tapi merujuk makna menjadi yang di situ itu ya hari pembalasan. Terjemahan sudah benar gitu. ya merujuk menjadi hari pembalasan karena ada kata yaumnya Oh atau enggak, ada adinnya. perubahan ya? Adinnya. Adin itu kan Oh, artinya membuat sesuatu menjadi event, setimpal gitu. Ketika kita di oh, dunia ini begajulan gitu, ya adinnya nanti di sana gitu, dibalasnya ketika di sana. Korelasinya di makna dasar tadi, sesuatu yang dilakukan biar setimpal gitu. Itulah adin. Yaumuddin bukan hari agama artinya gitu ya, hari atau periode di mana kita akan dibalas timpal dengan apa yang kita lakukan di dunia gitu. berarti adin itu bisa merujuk ke nanti di Oh akhirat, iya. bisa juga adin saat Ha-ha. di dunia ini gitu ya Oh Ustaz. iya, itulah uniknya bahasa Arab gitu. Satu kata bisa memuat berbagai makna. Tapi punya relevansi, pasti punya relevansi tuh. Kalau nggak punya relevansi pasti ngarang gitu. Serban. Ini Ustaz yang bikin saya masih penasaran gitu korelasinya antara adin di dunia dengan Yes. adin di akhirat itu Ustaz. Intinya adin itu sesuatu yang harus kita lakukan untuk menjadikan setimpal event. Event apa event? Event lah ya. Siap, Maizur? Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Ya ini atau mungkin langsung praktek sholat kali. Ya, Baik, Bapak seperti Ibu. biasa videonya akan di-share gitu ya. Ya, nanti insya Allah rekamannya kita share di grup Tepsi ya Ustaz ya. Ya, Dan nanti kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan lagi bisa japri ke Ustaz Sarifnya langsung atau nah, bisa di grup. guru Rizwan bisa juga langsung ke grup juga bisa. Di malam ini alhamdulillah kita cukupkan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ustaz Sarif sudah meluangkan waktu. Ini Sama-sama. lagi di Jakarta atau di daerah mana ini? Jakarta, di Oh, ini rumahnya Buya. ya, siap. Alhamdulillah. Ditunggu di Lombok, Ustaz. Insya Allah. Siap. Salah. Mohon doanya. Nah, baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah jumpa lagi di minggu depan, Ahad depan. Jumpa lagi kita di teks yang akan datang. Terima kasih. Yang baik-baik datang dari Allah. Yang terbaik dari saya pribadi, saya mohon maaf. Kita undur diri. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Sarfia. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pamit Terima ya kasih Ustaz. teman-teman. Ya, sama-sama. Terima kasih. Yuk. Mudah-mudahan bisa Assalamualaikum. ketemu face to face sama teman-teman seluruh Indonesia. Amin. Insya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Izin Nanti pamit. izin pamit ya Bapak Ibu semuanya. Ya, lagi ada kerjaan. Sama-sama. Ya, Terima Amin. kasih. Yuk, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan mau didiskusikan, mau diskusi silakan.